Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi Aksa, NIM 124101219, Prodi S1 Sistem Informasi. Saya di sini akan melanjutkan tentang pembuatan CRUD di Laravel, yaitu proses read. Pertama, kita buka project yang kemarin, lalu kita buat root untuk lihat data, lalu root yang read kemarin kita hapus. Lalu setelah membuat root ke controller kelas lihat data, kita buat kelasnya. Setelah kita buat kelas, lalu kita ambil data dari database, lalu kita return ke view read dengan variabel siswa yang sama dengan data. Lalu kita isi view read yang kemarin dengan coding yang seperti ini. Kita beri tabel nomor, nama, alamat, kelas, lalu action. Untuk mengisi nomornya kita pakai variabel nomor yang sama dengan 1. Lalu for each ini untuk fungsinya seperti while. For each siswa, variabel siswa yang tadi selama sama dengan variabel data. Variabel data yang dimaksud itu variabel data yang ini. Lalu tabelnya kita isi untuk kolom nomor, lalu kita tambah 1 setiap loopingnya. Lalu untuk kolom nama kita ambil dari data, lalu kita ambil nama. Lalu untuk kolom alamat kita ambil dari data, lalu kita ambil alamatnya. Begitu juga dengan kelas. Lalu untuk action kita beri href hub yang nanti akan mengarahkan ke hapus / id dari datanya, dan edit yang mengarahkan ke form edit, lalu / id datanya. Bisa kita coba. Hasilnya akan seperti ini, akan muncul data yang dibaca. Lalu pada tabelnya ada nomor, nama, alamat, kelas, dan action yang berisi hapus dan edit. Untuk hapus, kita buat rootnya dulu, root hapus. Yang mana nanti mengarahkan ke class controller hapus data. Lalu pada CRUD controller kita buat function class hapus data.
lalu kita ambil dari tabel siswa, di mana ID-nya sama dengan ID yang dipilih, lalu delete. Lalu kita return direct ke view read ini dengan memberikan message pesan berhasil menghapus data. Selanjutnya untuk edit, pertama kita buat rootnya dulu. Rootnya yang mengarahkan ke kelas dari CRUD controller edit data. Lalu kita buat kelasnya. Kelas edit data dengan mengambil ID, lalu datanya kita ambil dari kita bikin variabel data yang mana value-nya itu dari tabel siswa, yang mana ID-nya itu diambil dari ID yang dipilih tadi. Lalu kita ambil yang pertama, lalu kita return ke view form edit dengan variabel siswa yang sama dengan variabel data. Lalu kita buat view form edit. Di form edit ini kita bikin form, kita open dulu dengan nama URL proses update. Lalu kita buat form hidden ID untuk menyembunyikan ID-nya. Lalu kita bikin form nama, teks nama, lalu kita ambil datanya dari siswa yang kita ambil namanya. Lalu alamat, kita bikin form text field-nya, kita ambil nilai alamat dari variabel siswa. Lalu kelas, kita ambil dari siswa, kita ambil kelasnya. Lalu kita bikin tombol submit, kita beri nama update data, lalu kita tutup formnya. Setelah itu untuk tombolnya kita buat di CRUD controller, kita buat proses update. Di proses update kita buat variabel dengan nama data, lalu atribut tipenya array, isinya itu nama, alamat, kelas. Namanya diambil dari nama yang ada di text field, lalu alamat diambil dari alamat yang ada di text field juga, lalu kelas diambil dari kelas dari text field juga. Lalu DB tabel siswa, kita ambil
tabel siswa di mana ID-nya itu sesuai dengan ID yang di request atau yang diinginkan. Lalu kita update dengan isi variabel data yang ini. Lalu kita kembalikan ke view read dengan pesan data berhasil diupdate. Mari kita coba update dan delete nya. Yang pertama, coba delete. Kita delete yang ini, berhasil menghapus data. Lalu kita coba edit. Kita klik update data. Iya, kita buat root untuk ke proses update. Ini alamat di URL-nya. Lalu kita root ke kelas CRUD controller. Nama fungsinya itu proses update. Setelah itu kita coba kembali, kita ganti, kita update, data berhasil diupdate. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.